Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today, teman-teman. As usual, saya akan bicara mengenai this time around spiritual topic ya, teman-teman. Tapi before that, saya akan kasih teman-teman saya chopping board product teman seperti biasa ya. Okay, for my international viewers, I do appreciate you tuning into my channel and watching my videos. However, I'm here in Indonesia. I'll be speaking in the Indonesian language to mostly my Indonesian audience. So if you'd like to know more about the content, you can always drop me a note under the comments or reach my Instagram account H3 Ranger. Thank you for watching. Ya teman-teman, ini seperti biasa, saya kasih lihat sebentar aja ya teman-teman. Ini, ya ini yang merah nih teman-teman. Ini yang apa? Tebal 10 cm ya. Diameternya ini 45 cm teman-teman begitu ya. Ini saya udah bilang berkali-kali, ini kita terbuat dari apa namanya high molecular weight polyethylene ya teman-teman begitu ya. Yang grade-nya yang 500 punya ya. Jadi ini to prevent microplastics from mixing into our foods lah teman-teman begitu ya, ya kan. Ini kita udah kenapa saya setiap kali saya selalu mention microplastics teman-teman, karena nggak semua talenan itu sama ya begitu ya. Kelihatan memang mirip, tapi sebenarnya bahannya itu material grade-nya beda teman-teman begitu ya, ya kan. Kita punya memang harganya lebih mahal. Karena kenapa lebih mahal? Karena kita terbuat dari bahan yang we call this the food safety compliant punya standard teman begitu ya. Kita udah FDA approved dan juga kita ada IQNA certification di Europe, FDA di US teman begitu ya. Jadi ini bahan standar yang minimum yang dipakai di negara-negara maju dan berkembang teman-teman begitu ya. Untuk mencegah tuh supaya tuh microplastik jangka panjang bisa menyebabkan kanker ya teman-teman. Jadi makanya ini didesain khusus ya supaya dia bahan talenannya itu lebih awet ya teman-teman, lebih awet karena terbuat dari molekul yang lebih tinggi teman-teman ya, 500 grams per molekul ya, yang jadi dia lebih padat juga, lebih keras dan juga dia juga lebih berat. Ini ada kurang lebih 16 sampai 17 kilo ya teman-teman gitu. Jadi ini memang khusus didesain untuk commercial kitchen teman-teman ya, home apa namanya tuh ada HoReCa atau F&B industry teman-teman begitu ya. Kita juga nggak mesti tuh pakai ukuran yang besar juga, kita juga ada ukuran yang lain yang lebih kecil teman-teman begitu ya. Jadi ini semua kita kasih khusus, kita ini bahan ini dibuat teman-teman ya khusus untuk industri F&B makanan dan HoReCa yang saya bilang, dan juga dia kita punya bahan lebih keras teman-teman ya gitu dibanding sama talan-talan biasa yang ada di pasar Indonesia. Sekarang memang di Indonesia ini belum ada peraturannya ya, jadi hukumnya juga belum ada ya. Jadi mereka pakai yang talenan yang grade apapun juga boleh teman-teman. Yang penting tuh murah kalau di sini teman-teman begitu ya. Kalau di luar negeri udah bahkan di Singapura, di US, di Europe, bahkan sekarang juga di China teman-teman, di Hong Kong ya. Mereka tuh ada the minimum standard teman-teman yang di enforce ya begitu, sama hukumnya di sana teman-teman begitu ya. Anyway ya. Teman-teman kalau ada inquiry bisa search di Instagram teman-teman H Ranger. Ini ukuran yang lebih mungkin kita bilang ini ukuran yang lebih home size teman-teman begitu ya, lebih portable juga. Ini juga nggak terlalu berat teman-teman, kurang lebih ada 5-6 kilo lah begitu ya. Jadi ini customization is possible teman-teman, selama tuh teman-teman ada bisa mencukupi kuantitinya. Untuk ukuran ini kita udah ada ready stock teman, jadi harganya juga lebih murah teman-teman gitu ya. Ini tebal 5 cm, lebar kurang lebih 20 cm lebih teman-teman ya, panjang kurang lebih 30 cm teman-teman gitu. Ini juga lumayan teman-teman, ini boleh ini kalau teman-teman mau ya. Begitu nanti bisa riset di Instagram atau di under the comments tentang H2 Ranger ya begitu ya. Anyway, mungkin hari ini saya sedikit mau discuss about spiritual topic ya teman-teman, karena saya juga banyak melihat mungkin mungkin secara umum teman-teman ya begitu. Saya juga sadar saya punya viewers juga mungkin umurnya juga masih muda-muda teman-teman begitu ya, lebih muda daripada saya. Jadi saya mau sharing sedikit mengenai karma kehidupan ya teman-teman begitu ya. Ini penting gitu. Ini kalau kita kalau saya pribadi teman-teman ya, saya juga udah menyadari teman-teman, dulu saya masih muda, saya mungkin boleh dibilang agak bodoh dan naif dan mungkin agak sedikit tolol lah teman-teman begitu. Tapi mungkin karena saya juga sekarang udah ada umur teman-teman ya, saya juga udah melewati mungkin fase pembelajaran saya teman-teman begitu. Jadi sekarang saya mau sharing aja teman-teman untuk teman-teman yang mungkin belum sadar atau belum tahu mungkin tujuan hidup atau ini bagaimana teman-teman begitu ya. Karena saya juga ada beberapa dari saya punya viewers juga, mereka juga ingin consult teman-teman begitu ya. Mereka agak kebingungan tentang kehidupan mereka sendiri teman-teman. Mereka sampai berani nanya sama saya, saya di sini saya ngapain ya kok ya, katanya begitu. So saya bilang kita
dia nggak mengerti kenapa dia bisa dilahirkan sebagai ya mungkin kalau kita bilang agama Buddha, teman-teman, saya agama Buddha, teman-teman, kita bisa dilahirkan bukan hanya sebagai manusia ya, bisa dilahirkan sebagai binatang ya, bisa dilahirkan sebagai makhluk halus, teman, atau setan, atau bahkan bisa dilahirkan sebagai jadi dewa, teman-teman. Itu juga ada reinkarnasinya semuanya, teman-teman, begitu ya. Ini kebetulan di alam sini, di bumi ya, kita dilahirkan sebagai manusia. Jadi saya ingin sharing, teman-teman, kenapa kita dilahirkan sebagai manusia ini, tujuan kita tuh buat apa, teman-teman, begitu ya. Yang pertama karena ya, teman-teman, mungkin saya mau kasih sedikit poin ya. Karena itu kita masih punya karma, teman-teman, yang menggantung atau masih ada sisa karma, teman-teman, begitu ya. Dari kalau saya percaya akan ya, bukan percaya, teman-teman, reinkarnasi itu sebenarnya tuh ada ya. Nggak, orang bilang oh saya hidup hanya sekali, itu bullshit, itu BS, nonsense, teman-teman, begitu ya. Jadi adalah, saya juga ada saudara saya, teman-teman ya, bahkan saya punya anti saya juga yang bilang hidup hanya sekali, puas-puasin aja gitu ya. Wah, hambur-hamburkan duit aja, duitnya mungkin karena duitnya banyak, dia nggak tahu mau ngapain, jadi dia hambur-hamburkan uang, makan sepuasnya, menikmati hidup dengan sepuasnya, ataupun begitu. Jadi dia nggak mikir ya, itu makan banyak, enjoy sana-sini, itu bisa kena penyakit, bisa, ya begitulah, teman-teman ya. Jadi nanti saya akan discuss further, teman-teman ya, tentang hal ini. Tapi saya mungkin mau kasih tahu tuh bahwa tuh tujuan hidup kita tuh, kita dilahirkan di sini karena kita masih ada karma, teman-teman ya. Setiap orang juga sama ya, begitu. Kecuali mungkin latar belakangnya dia itu mungkin dulunya mungkin bukan manusia, dia sebagai dewa juga ada yang turun ke dunia sini, teman-teman, begitu ya, untuk dia punya tujuan, teman-teman ya. Dia mungkin kalau para dewa atau dewi, dia turun ke bumi sini, teman-teman ya, dilahirkan sebagai manusia, mereka punya tujuan ya. Mereka punya tujuan untuk membantu sesama manusia lain ya, atau membantu negara kah, atau membantu komunitas, masyarakat. Mereka kebanyakan bisa menjadi orang-orang yang terkenal, teman-teman. Mungkin kayak contohnya mungkin kayak si Dalai Lama ya, atau mungkin kayak si Pope Leo, teman-teman, atau mungkin kepala-kepala agama lain yang terkenal, teman-teman. Itu bisa jadi kehidupan mereka lampau, mereka dari alam atau entitas yang lebih tinggi ya, begitu. Jadi maka mereka dilahirkan di sini, mereka punya tujuan, teman-teman, gitu. Tapi bukan berarti mereka juga nggak punya karma, mungkin masih ada, teman-teman, begitu ya. Kalau kita umat awam biasa, kita punya namanya, kita hutang piutang karma, teman-teman, begitu ya. Kita jalanin, ada orang kenapa dilahirkan kaya sekali atau banyak rezeki atau nggak pernah kekurangan atau bagaimana, karena mereka sedang menikmati karma mereka, teman-teman, karma baik mereka maksudnya, gitu. Dalam kehidupan yang lalu mereka banyak berderma, banyak berbuat baik, jadi dalam kehidupan sekarang mereka tinggal menikmati aja ya hidupnya. Walaupun nggak semua mereka tuh orang baik ya, dan saya mau kasih tahu bahwa tuh bukan berarti tuh orang-orang kaya begitu mereka tuh sifatnya baik, teman-teman. Ada yang menjadi setan sifatnya ya, begitu ya, menjadi serakah ya, karena mereka pikir mereka kaya, mereka bisa berbuat semena-mena ya, bisa menekan rakyat misalnya, teman-teman ya. Mereka bisa bukan menekan rakyat, menekan orang lain, mereka pikir pakai uang bisa membeli segalanya, teman-teman, begitu. Itu jadi menjadi suatu racun, teman-teman, gitu ya. Ini boleh dibilang semacam kayak perjalanan atau pembelajaran hidup, teman-teman, begitu ya. Kita dilahirkan di sini, ya kan. Ada juga orang yang dilahirkan miskin, atau mungkin banyak malapetaka, atau mungkin tangannya nggak ada tangan, nggak ada kaki, disability, teman-teman, begitu ya. Jadi itu juga karena karma masa lalu ya, teman-teman, begitu. Mungkin mereka masa lalu mereka pernah memukul atau menendang orang tua sendiri, atau pernah berbuat dosa kepada orang tua sendiri, teman-teman. Jadi mereka tuh durhaka, jadi dalam kehidupannya mereka dilahirkan tanpa tangan, tanpa kaki, teman-teman. Ada juga yang bisu, teman-teman, atau yang matanya juga buta atau bagaimana, nggak bisa dengar, tuli ya. Itu semuanya ada kaitannya sama karma masa lalu, perbuatannya, teman-teman, begitu ya. Yang di atas, yang saya mau kasih tahu, teman-teman, yang di atas Maha Kuasa Tuhan ya, mereka bukannya nggak punya hati ya, begitu. Mereka punya hati yang mulia ya, yang benar-benar menyayangi tuh umat manusia, teman-teman. Saya mau jujur ya, karena saya sendiri juga, saya berasa juga banyak dibantu sama yang di atas, teman-teman, begitu ya kan, sama Tuhan, sama para makhluk langit gitu, teman-teman, yang begitu. Jadi mereka sampai orang ini dilahirkan sampai begitu kondisinya, teman-teman, ini pasti ada perbuatan dosa yang parah sekali gitu, teman-teman, begitu ya kan. Saya sendiri, saya juga tahu, teman-teman, kita bisa tahu loh tentang, namanya kita bilang kalau di agama Buddha, teman-teman, ini juga saya juga pernah lihat secara pribadi, teman-teman, dalam mimpi saya, bahwa tuh namanya ada buku karma, teman-teman, gitu ya. Dulu waktu saya masih muda,
dikasih lihat bahwa buku karma saya mungkin tebel teman-teman, tapi sekarang ya bersyukurlah karena buku karma juga semakin menipis teman-teman, karena kita udah banyak bayar karma kita teman-teman, begitu ya kan. Jadi kalau sampai orang ini dilahirkan sampai banyak malapetaka atau karma buruk teman-teman ya begitu, karena itu juga dari masa lampau. Nah, apa yang harus dia lakukan teman-teman? Dia harus cepat-cepat tuh pertama bertobat dan menyadari gitu teman-teman ya begitu, ya kan. Langsung yang kedua, banyak berbuat baik, itu aja teman-teman ya kan. Kita menyadari cara bagaimana, kayak misalnya kayak saya teman-teman ya pribadi, mungkin saya mau sharing dikit ya. Biasanya kita mungkin banyak uang teman-teman ya, kita di saldo bank kita nggak pernah ada masalah teman-teman ya, kita bisa belanja, bisa pakai sesuka hati teman-teman, kita bisa makan, sering-sering makan di luar teman-teman ya, makan di restoran. Tapi tiba-tiba keran air yang tadinya deras teman-teman ya, saya udah pernah mention juga di video-video saya sebelumnya ya, tiba-tiba keran air jadi kering dan hanya menetes teman-teman gitu. Jadi udah nggak ada saldo lagi di bank, hanya banyak tuh hutang kartu kredit misalnya teman-teman gitu ya. Kayak saya pribadi juga, karena penjualan saya juga sedikit teman-teman berkurang ya, ekonomi juga lagi begini, jadi saya juga kena dampaknya juga teman-teman gitu secara pribadi, sampai saya juga harus mungkin minta bantuan sama saudara atau sama teman-teman saya yang lain teman-teman gitu, dari sisi keuangan ya begitu ya. Jadi kita juga banyak belajar, oh jadi yang biasanya kita mungkin suka makan di luar atau kita beli makanan-makanan yang lebih mahal teman, jadi kan mikir lagi, kita banyak belajar teman-teman gitu ya. Apa ini makanan ini, jadi kita perhitungan lebih hemat teman-teman, makanan ini apa masih perlu dibeli kah gitu dalam kondisi saat begini gitu teman-teman gitu ya. Nah tadi biasanya kita suka makan daging sapi misalnya, daging sapi jadi lebih mahal teman-teman ya, atau daging yang lain, daging apa lebih mahal, jadi kita mikir-mikir lagi untuk membeli, bahkan untuk membeli daging teman-teman gitu. Jadi kita mungkin lebih banyak makan sayuran teman-teman ya, kurangin makan daging atau bagaimana. Itu juga suatu perjalanan dan pembelajaran dalam karma kita teman-teman begitu ya. Jadi dibilang karma itu bukan sepenuhnya itu jelek teman-teman ya begitu, karma baik ya bagus. Untuk kadang-kadang justru sebaliknya ya, karma baik itu atau terlalu banyak rezeki atau terlalu banyak uang itu bisa menjadi racun teman-teman yang begitu ya. Dan sebaliknya karma buruk teman-teman ya, karma negatif ya, misalnya kayak dia cacat atau bagaimana, atau dia miskin atau bagaimana, itu jadi pembelajaran. Jadi hati kita itu, kalau kita miskin teman-teman, sekali kita dapat uang ya atau dapat rezeki agak lumayan, kita berasa tuh kita ngeliat orang lain yang miskin atau bagaimana, kita jadi nggak lihatnya juga, kita tahu oh kita pernah di posisi mereka yang miskin. Bahkan yang saya udah pernah bikin di video saya sebelum teman-teman, sampai mencari korek-korek sampah untuk mencari makanan teman-teman di depan restoran ya kan. Kita lagi makan nih, saya lagi makan waktu ini video yang awal teman-teman, udah lama saya bikin video itu ya. Saya lagi makan di restoran teman-teman, lagi makan all you can eat lagi ya, yang nggak terlalu mahal, yang 100 ribuan teman-teman gitu ya, di pinggir jalan. Tiba-tiba ada bapak-bapak tua korek-korek sampah di depan teman-teman ya. Ini all you can eat-nya nggak ada AC teman, jadi pintunya kebuka semua, jadi kayak ya begitulah, IC yang hemat teman-teman ya, buffet IC yang hemat, jadi dia nggak pakai AC, jadi kita bisa ke depan teman-teman. Anginnya lumayan kenceng ya, pakai kipas angin juga gede karena juga banyak bau barbecue teman-teman gitu. Jadi dia korek-korek sampah depan, jadi kita gimana ya teman-teman, kita ngelihat dia, kita sendiri lagi makan, dia mau makan itu pas jam 7 lagi, pas jam makan malam lagi ya, jam 7 atau setengah 8 ya begitu. Saya lagi makan, restoran juga rame, hampir penuh teman-teman ya. Dia ini orang tua ini korek-korek sampah di depan teman-teman. Jadi saya juga nggak tega, akhirnya ya memang saya juga bukan banyak uang juga teman-teman ya. Saya juga harus bisa membatasi saya punya pengeluaran bulanan juga teman-teman. Tapi akhirnya saya juga kasih dia teman-teman uang. Saya juga nggak tega lihat teman-teman begitu, karena kita pernah juga di posisi, saya juga pribadi saya juga pernah di posisi dia teman-teman ya. Kita mau ke pasar, mau belanja, kita nggak punya uang teman-teman gitu ya. Jadi ini semua jadi suatu pembelajaran teman-teman yang begitu ya. Ini karma baik dan karma buruk, suatu boleh dibilang pembelajaran dan perjalanan hidup kita teman-teman begitu ya. Jadi kalau teman-teman tuh merasa tuh susah atau merasa ya sengsara atau bagaimana, itu suatu namanya itu bukan yang di atas memberi itu buat suatu kita, jadi kita bisa belajar teman-teman yang begitu ya. Kayak nggak usah jauh-jauh deh ya, baru-baru ini juga mungkin saya juga nggak begitu ada uang teman-teman, saya mau jujur ya teman-teman. Terus
tiba-tiba kita udah ada, ya adalah pakai kartu kredit atau apa belanja teman-teman begitu, tiba-tiba ada pengeluaran yang besar harus keluar teman-teman. Tiba-tiba AC kita mati lah ya di kamar, atau kulkas kita juga mati teman-teman, atau TV kita satu-satunya di rumah juga mati teman-teman begitu. Jadi mau nggak mau kita mau gimana ya, terpaksa dibenerin, kecuali yang udah nggak bisa dibenerin ya udah lepasin TV itu atau kulkas itu ya, atau AC itu teman-teman begitu ya. Ini hal-hal yang penting teman-teman, kayak TV juga penting ya. Sekarang mungkin kalau TV rusak bisa nonton di tablet atau bagaimana teman-teman. Kayak kulkas juga mau taruh makanan di mana, kalau kulkas kita rusak tiba-tiba teman-teman gitu ya. Kulkas satu-satunya di rumah lagi ya kan, begitu ya kan. Jadi pas ini kejadian juga pas kita lagi nggak punya uang, kita harus bagaimana teman-teman ya. Makanan taruh di kulkas juga rusak, bisa nggak ada, bisa basi teman-teman tanpa kulkas ya. Mau nggak mau dibenerin, udah tuh dibenerin juga belum tentu juga kulkas juga bener full dingin lagi ya kan. Masih nggak dingin lagi, seperti seperti kayak nggak dibenerin juga lagi ya kan. Nah begitu, jadi itu juga suatu dilema teman-teman begitu ya, suatu pembelajaran. Apa kita mau beli kulkas baru? Kalau beli kulkas baru juga kita masih belum mampu ya teman-teman begitu ya kan. Ya terpaksa mau nggak mau ya habis-habisin makanan yang ada di kulkas sekarang ini teman-teman begitu ya kan, buru-buru sebelum makanannya juga basi teman-teman begitu. Jadi itu suatu pembelajaran juga ya. Ini saya pribadi teman-teman. Jadi banyak hal-hal dalam kehidupan itu, kita dalam perjalanan hidup kita ini teman-teman, memang benar ada karma ya. Tapi dari karma itu bukan berarti itu kita harus merasa tuh berat hati atau sengsara teman-teman ya. Kita harus bisa tuh menjalani dengan hati yang terbuka dan teguh gitu teman-teman ya. Begitu. Bukan berarti tuh orang banyak duit tuh nggak ada karmanya loh teman-teman. Mereka juga bahkan bisa lebih punya karma juga lebih berat ya. Mereka banyak uang ya, tapi mungkin mereka nggak sehat teman-teman ya. Mereka punya kanker ya, kayak misalnya Jojo, nggak usah Jojo kayak si Vidi Aldiano oleh banyak uang, tapi sakit-sakitan buat apa? Bener nggak? Nggak bisa menikmati juga loh, bener nggak bisa makan steak, nggak bisa makan ini gula manis apa, bahkan juga nggak boleh minum bubble tea teman-teman ya begitu, atau makan es krim ya begitu, karena terlalu banyak gula atau bagaimana menyebabkan kanker bisa tambah parah ya begitu. Jadi orang yang kaya bukan berarti mereka nggak punya karma. Bahkan mereka bisa punya karma lebih berat daripada orang yang miskin, teman-teman begitu ya. Ya kita miskin, kita nggak punya uang, ya kita harus menjalani karma kita. Tapi kita dengan menjalani ini semua, teman-teman, yang di atas bisa punya mata, ya. Apalagi buat teman-teman yang suka berdoa ya dalam hati atau bagaimana sama yang di atas ya. Saya nggak anggap semua agama tuh sama lah, teman-teman. Anggapnya semua agama sama. Semua tuh balik sama yang di atas, teman-teman begitu, sama Tuhan yang Maha Kuasa ya begitu ya. Jadi mereka juga bukan nggak punya mata, mereka juga bisa melihat keteguhan hati kita ya, baru nanti pelan-pelan hidup kita di bumi ini bisa berubah untuk lebih baik, teman-teman begitu ya kan. Anyway ya, ya begitulah teman-teman secara garis besar ya begitu. Saya cuma bilang ini dalam video saya ini tentang karma dan perjalanan hidup kita teman-teman. Anyway ya, thank you for watching teman-teman. I hope you can also help me to subscribe, like, and share. Okay, bye-bye.